Jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengetes power bank buatan dari brand Venson yang support daya 40 watt dan seri kapasitasnya 20.000 mAh. Ini serinya FHG. Nah, kali ini akan saya tes ke ponsel device Samsung ekosistem, mulai dari ponsel Samsung yang menggunakan port micro USB 7,5 watt hingga ke ponsel Samsung super fast charging 40 watt hingga ke laptop Samsung yang support daya PD 40 watt. Seperti apa performa power bank Venson ini ketika di-chargingkan ke device Samsung ekosistem? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian power bank Venson 45 watt 20.000 mAh yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Lalu di dalamnya ada juga kemasan model seperti ini. Nah, oke. Lalu juga kita akan dapat ini instruksi atau buku panduan atau user manual lah ya, oke. Lalu kita akan dapat bungkus power bank seperti ini. Nah ya, warnanya hitam, cukup bagus sekali. Lalu kita akan dapat power bank Venson 45 watt dash series seperti ini fisiknya. Dari sisi tampilan fisik yang saya beli ini warnanya grey kolaborasi hitam, ada tulisannya Venson seperti ini. Ini model catnya model doff ya, sehingga tidak mudah meninggalkan keringat. Lihat ini saya gosok-gosok aman. Lalu ada tulisannya 40 watt dash seri. Di sini kosong atau ada gantungan plus berfungsi sebagai built-in kabel. Tinggal kita tarik seperti ini atau kita ambil kabelnya sebentar, saya ambil seperti ini. Ini kabelnya berwarna oranye USB-C. Oke, lanjut. Kita lihat dari sisi sini kosong. Dari sisi sini ada tombol untuk menyalakan indikator baterai. Apabila saya tekan, dia akan nyala seperti ini. Oke, dari sisi sini ada port USB-C. Bisa untuk fungsi in 30 watt, out 40 watt. Lalu ada USB-A, ini out maksimalnya 22,5 watt. Dan ini ada indikator baterai ya, persen. Dan ini biasanya ada indikator fast chargingnya. Oke, lanjut kita lihat dari sisi sini ada spesifikasi power banknya. Lihat model FHG kapasitas 20.000 mAh, rated capacity. Nah ini yang saya suka. Ada rated capacity atau kalau teman-teman mengatakan real capacity. Ini power bank yang jujur. Saya suka dengan model spesifikasi seperti ini. Dari cell capacity 20.000 mAh. Venson mengatakan rated capacity-nya atau real capacity-nya 12.000 mAh. Lebih jelasnya nanti kita tes ke ponsel saya ya. Oke, lanjut. Ini menggunakan baterai capacity 10.000 mAh dikali 2 sama dengan 20.000 mAh. Selebihnya silakan dibaca sendiri ya, struktur dayanya. Intinya maksimal outputnya 45 watt. Nah lihat, ini ada berbagai macam sertifikat, cukup banyak sekali sertifikatnya. Yang saya suka, dia sudah mengantongi sertifikat Triple C sehingga aman digunakan untuk penerbangan ke Cina. Kalau ini sertifikat aman untuk penerbangan seluruh dunia kecuali Cina. Nah kalau Cina harus ada sertifikat Triple C-nya ini, sehingga ini bisa digunakan untuk penerbangan semua negara. Dari sisi built-in quality power bank Venson ini secara tulisan sangat bagus sekali ya. Lihat rapi pengerjaannya, tidak asal-asalan. Kemudian kita lihat dari sisi tulisan yang ada di spesifikasi, lihat kecil tapi jelas. Nah ini setara dengan seperti brand Baseus, Anker ataupun Aoki ya. Cukup bagus sekali dari sisi tulisannya. Oke, sekarang kita lihat dari sisi hubungan antara casing satu dengan yang lainnya. Bisa dilihat di sini nyaris tidak ada rongga, bisa dilihat ini. Sangat rapi sekali pengerjaannya. Mungkin dari sisi tombol juga sangat rapi sekali. Lihat, halus sekali pengerjaannya. Venson ya, bukan brand kaleng-kaleng. Coba kita lihat dari sisi built-in quality kabelnya. Nah lihat ini. Seperti ini kabelnya, dan pengerjaannya kabelnya juga sangat rapi, bisa dilihat ini. Oke, coba saya uklik-uklik dari sisi kabelnya, karena saya pernah melakukan review power bank yang built-in kabel. Itu ada yang uklik-uklik kabelnya atau ada yang goncang. Ini aman, lihat saya tarik-tarik, aman, tidak ada goncangannya. Nah, coba saya getok-getok dari sisi seperti ini, silakan didengarkan. Tek, 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 enak, tidak kompong. Coba dari sisi sini. Nah aman, tidak kompong. Jadi menurut saya dari sisi built-in quality power bank Venson ini cukup bagus sekali. Kita bahas masalah jenis sel yang ada pada power bank Venson ini. Secara spesifikasi dia tertulis selnya 20.000 mAh. Nah lalu dia bilang
baterai kapasitinya 10.000 mAh dikali 2 sama dengan 20.000 mAh. Jadi di dalamnya ini ada 2 sel. Oke, kalau kita berpikir per sel 10.000 mAh, jelas tidak mungkin sel lithium ion seperti ini bisa mencapai pada kapasitas 10.000 mAh, karena ini berdasarkan yang saya tahu anggap maksimalnya sekitar di 3.000-an mAh. Ini sel lithium ion seri 18650. Kalau kita berpikir selnya menggunakan lithium ion seri 21700 juga tidak mungkin, karena ini kapasitas maksimalnya yang saya tahu sekitar 5.000 mAh. Nah, jadi yang rasional ini menggunakan jenis sel polimer. Nah, seperti ini kira-kira jenis sel polimernya. Ini per biji 10.000 mAh ada. Lihat ini. Cuman desainnya tidak memanjang seperti ini, desainnya seperti ini. Nah, ya lihat ini ketika saya paskan ke power banknya. Lihat ini, saya taruh di sini. Rasional. Nah, ya. Cuman ini yang saya punya, ini selnya itu 5.000 mAh dikali 2 sama dengan 10.000 mAh. Jadi ya seperti ini agak tipis. Sedangkan yang di Vention ini yaitu 10.000 mAh dikali 2 sama dengan 20.000 mAh. Jadi menurut saya sekali lagi Vention ini menggunakan sel polimer, kapasitasnya per selnya 10.000 mAh dikali 2 sama dengan 20.000 mAh. Kualitas sel polimer yang ada pada power bank Vention ini sejak pertama kali saya unboxing yaitu dia tersisa daya 82%. Nah, kalau saya menganalisis kualitas sel polimer itu juga ada ya yang kualitas buruk, sedang, dan bagus. Kalau kita melihat dari sisi kondisi power bank ketika kita unboxing tersisa daya 82%, itu menurut saya sebuah kondisi yang bagus atau kualitas sel yang bagus. Kenapa? Karena ketika pertama kali dari pabrikan kita dikirim ke penjualnya, kemudian penjualnya mengirim ke kita, pasti terjadi kebocoran sel. Nah, ini lihat, dia tersisa daya 82%, artinya tidak mudah bocor karena ya sekali lagi ini tersisa daya 82%. Dan saya sudah sering mengatakan ke teman-teman, jangan diterima atau kembalikan ketika menerima power bank dalam kondisi 0% itu kondisi sel yang buruk, karena sekali lagi dia mudah bocor. Nah, ini lihat tersisa daya 82%. Usahakan kalau menerima sebuah power bank itu kita mendapatkan power bank dalam persentase baterai sekitar 50 sampai 90 atau 80 atau 100%. Bahkan teman-teman ada yang bilang dapat power bank dalam kondisi terisi 100%. Itu bagus karena ya terkondisi dalam kondisi dia tidak mudah bocor. Sebagai dasar lainnya saya ada contoh power bank maksudnya baterai recharging. Lihat dia mengasumsikan seperti ini. Diisi full dalam waktu 1 tahun dia berkurang 15%. Dalam waktu 2 tahun tersisa 80%. Ini sebuah kondisi baterai yang tidak mudah bocor. Sama seperti yang ada pada Vention ini. Lihat sekali lagi 82%. Nah ya, biasanya kalau menyimpan power bank itu usahakan baterainya terisi di atas 50% agar baterainya awet. Kita tidak boleh ya menyimpan power bank dalam kondisi baterai low bed, itu merusak baterai. Nah, kalau menerima dalam kondisi power bank baterainya habis, ya pasti itu baterainya akan rusak. Nah, ini tersimpan dalam kondisi 82%. Sekali lagi menunjukkan sebuah kondisi kualitas sel yang sangat bagus. Tes protokol istirahat cepat saya lakukan dengan menggunakan USB Dollar Finercy FNP58. Saya hubungkan mulai dari jalur USB A dahulu. Nah, ini ya hasil dari USB A protokol istirahat cepatnya. PD tidak aktif, wajar. VOOC tidak aktif, Super VOOC tidak aktif, dan PUM Express dia tidak aktif. Selebihnya semuanya aktif. Oke, lanjut untuk tes yang jalur PD. Nah, lihat ini selesai lewat jalur PD yang built-in kabel. PD langsung aktif dengan daya maksimalnya 49,5 watt. Nah, selebihnya semuanya aktif kecuali VOOC, Super VOOC, dan PUM Express dia tidak aktif. Oke, lanjut. Kita tes lewat jalur yang bagian port USB-C ini. Nah, lihat ini lewat jalur port USB-C. Nah, kurang lebih hasilnya sama kayak built-in kabel. Lihat ini maksimal outputnya bagian PD 49,5 watt. Lalu VOOC, Super VOOC, dan PUM Express dia tidak aktif. Jadi kalau digabungkan menjadi satu ya seperti ini hasilnya. Kemampuan protokol istirahat cepatnya semuanya aktif kecuali VOOC, Super VOOC, dan PUM Express dia tidak aktif. Tes protokol istirahat cepat PPS dengan menggunakan USB Dr. Gosi. Lihat ini saya masuk ke protokol.
Nah, ini saya tes lewat jalur USB-C ya portnya loh, tapi dia tidak terbaca seperti ini. Coba mungkin, nah ini baru terbaca. Nah, mungkin karena kesenggol tangan saya ya. Lihat ini power bank Venson, dia sudah selesai. Kita cek ini, dia support PD 45 watt, kemudian PPS nya 49,5 watt. Untuk voltasenya dia support 5 volt sampai 20 volt, PPS nya support 11 volt 4,5 ampere sama dengan ya ini. Kemudian quick charging 2.0, lihat dia 5 volt sampai 12 volt. Kemudian quick charging yang 3 yang 3.0 support 12,11 volt. Ada tulisannya PD. Jadi ini ya hasil dari tes protokol saya cepat PPS. Tes PD trigger power bank Venson 45 watt. Nah, ini PD trigger itu melakukan pengetesan protokol saya cepat PD 2.0, 3.0, PPS, QC4, PD 3.1, EPR dan AVS. Saya masuk ke PD trigger. Nah, kita tunggu sebentar, masih loading. Nah, lihat, kita tunggu sebentar. Nah, sudah selesai. Nah, ini kemampuan PD triggernya dia maksimal di 49 watt. Nah, dia support voltasenya 5 volt sampai paling tinggi di 20 volt. Kemudian ampernya dia support 2,25 ampere, paling tinggi 4,5 ampere. Jadi PD trigger itu simpelnya dia melakukan pengetesan voltase dan ampere, dia support struktur apa saja. Kira-kira seperti itu. Tes Ripple power bank ini coba saya bandingkan antara power bank Venson 40 watt dengan power bank Venson yang ini. Ini seri FKO 22,5 watt. Coba saya hubungkan untuk beban Ripple ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging 20 watt. Pertama coba dari sisi Samsung power bank Venson 40 watt dahulu. Lihat ini. Protokol saya cepatnya dia PPS yang aktif. Kita tunggu sebentar sampai daya maksimal, kemudian baru kita cek Ripple-nya. Nah, lihat ini dia sudah jalan di daya 20 watt. Nah, 20 watt ke atas. Nah, coba saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini Ripple-nya. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 45 mV. Nah, coba saya kembali 45 volt ya, Ripple-nya kita catat. Nah, dia maksimal di 23,2 watt. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, sekarang coba saya ganti ke power bank Venson yang seri 22,5 watt. Seperti apa perbandingan Ripple-nya? Nah, seperti ini. Kemudian saya hubungkan ini. Nah, lihat. Super fast charging aktif ya, 23% tadi statnya. Kemudian kita cek dari sisi struktur daya, PPS juga yang aktif dengan struktur daya 8,6 volt kali 1,9 ampere sama dengan di 16, sekian watt, tadi maksimal di 17 watt. Nah, sudah rasional, super fast charging aktif karena dayanya di atas 15 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat nilai Ripple-nya. Coba saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 57 mV. Jadi sedikit lebih tinggi Venson 22,5 watt dibandingkan dengan Venson 40 watt. Padahal dayanya lebih tinggi yang 45 watt, tapi hasil Ripple-nya lebih rendah. Ripple itu semakin rendah nilainya semakin bagus. Tes ke ponsel Samsung Galaxy J7 Plus yang support daya 7,5 watt menggunakan port micro USB. Ini saya menggunakan kabel dari brand AOK micro USB seperti ini. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, kita tunggu sebentar. Nah, lihat sudah terhubung. Start dari baterai 64%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank Venson. Lihat dayanya ya, tidak ada fast chargingnya ya, karena ini micro USB standar charging, bisa dilihat di sini. Kemudian kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Finish ini. Saya menggunakan seperti ini. USB Dr. Finish-nya dari USB A, output USB A. Seluruh dayanya 5 volt kali 1,4 ampere sama dengan 7,2 watt. Sudah cukup lumayan maksimal. Dayanya dia 7,5 watt, rel berada daya 7,2. Cukup bagus sekali. Sekarang kita cek dari sisi yang lain, misalnya yang lain dia seperti ini. Nah, ini mungkin struktur dayanya ataupun protokol daya cepatnya dia pakai DC ya, atau apal mungkin seperti ini. Kemudian yang lainnya, nah ini Ripple-nya dia. Cuman saya kalau di USB Dr. Finish yang ini saya kurang paham cara membaca Ripple-nya. Silahkan dibaca sendiri ya nilai Ripple-nya dia, intinya seperti ini. Kemudian yang lainnya dia seperti ini.
Jadi bisa digunakan untuk charging ke ponsel jadul atau Samsung yang menggunakan port micro USB. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt saya hubungkan lewat jalur USB-A dengan menggunakan kabel dari brand Acer. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Coba saya nyalakan ponselnya. Kita lihat dari sisi ini saja. Sebentar, fast charging aktif dengan menggunakan power bank dari brand Venson. Sekarang biarkan ponselnya mati atau standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif SCP atau fast charging protocol dengan sentuh daya 8,9 volt kali 1,2 ampere sama dengan 10, sekian watt. Sudah rasional ya, di atas 10 watt jadi dayanya yang aktif fast charging. Sekarang saya masuk, lihat ini ya, fast chargingnya aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 95 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan lewat port USB-C dengan kabel dari brand Vivan. Nah, lihat ini, super fast charging aktif start dari baterai 19%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank dahulu, indikator fast charging atau baterai hijau nyala aktif. Kemudian kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif BBS. Lihat, ini masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai pada daya maksimal. Lihat ini, dia sudah mencapai daya maksimal kira-kira di 22,9 watt. Nah, bisa dilihat dengan seluruh daya 8,9 volt kali 2,5 ampere. Tadi maksimal di 23 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat nilai Ripple-nya. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 43 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 super fast charging Samsung 2.0 45 watt. Saya hubungkan lewat built-in kabel. Nah, di sini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Super fast charging 2.0 aktif, start dari baterai 2%. Kita lihat dari sisi power bank. Lihat ini, indikator baterai hijau aktif atau fast charging aktif dengan seluruh daya PBS aktif. Dia mencapai pada daya 40 watt. Seluruh dayanya 9 volt kali 4,3 ampere. Nah, coba saya taruh di sini. Kemudian saya cek dari sisi Ripple-nya. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP. Sebentar, saya perjelas dahulu, menghasilkan nilai VPP 41 mV. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang secara adapter charger bawaan ini support PD 40 watt atau menggunakan adapter charger PD 45 watt. Saya hubungkan, nah lihat ini, saya hubungkan lewat jalur USB-C atau PD. Nah, lihat dia restart satu kali kemudian sudah stabil. Kita cek dari sisi power bank, indikator baterai hijau aktif. Nah, sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Koshi PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 14,8 volt kali 1,9 ampere sama dengan 28,5 watt. Jadi bisa ya digunakan untuk charging ke laptop Samsung Chromebook 4. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat nilai Ripple-nya. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 89 mV. Tes speed recharging power bank Venson akan saya gunakan kabel dari bawaan power bank ini ya. Sekarang kita cek dahulu. Dari sisi persentase sudah 0%, bisa dilihat di sini ya. Nah, oke, saya menggunakan power bank, maksudnya adapter charger dari Venson juga yang support daya GaN 70 watt. Oke, sekarang kita cek dahulu. Dari sisi input daya, dia itu membutuhkan daya berapa watt. Oke, saya hubungkan seperti ini. Nah, lihat ini ya, dia sudah jalan di daya 28 watt. Coba kita cek dari sisi status fast charging, dia nyala. Nah, lihat ini sekali lagi, struktur dayanya 19,7 volt kali 14, maksudnya 1,4 ampere sama dengan 28,9 watt. Nah, ini inputnya dia. Nah, oke, timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 34 menit. Kita cek power banknya. Nah, lihat ini ya, terisi sebentar saya perjelas dahulu, 39%. Statusnya fast charging masih aktif. Oke. Sekarang coba kita lihat dari sisi yang ada di stop kontak. Lihat ini, dia jalan di stabil 23 watt.
pertama kali colok tadi sekitar di 28-29 watt ya. Nah, oke. Sekarang kita cek dari sisi temperatur power bank. Nah, ini lihat temperatur power bank hangat normal di angka 40 derajat Celciusan ya. Lihat ini. Nah, 40 derajat Celcius. Oke. Sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Temperatur adapter charger, nah lihat dia di angka, kita tunggu sebentar, 47 derajat Celcius, kategori ya lumayan hangat, agak panas sedikit. Nah lihat ini. Nah oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 3 jam lebih 55 menit. Sekarang kita cek dari sisi power banknya, sudah terisi full 100% dalam waktu 3 jam lebih 55 menit. Sekarang coba kita cek dari sisi stop kontak, juga menunjukkan sudah 0 watt. Tes speed charging power bank Venson 45 watt. Pertama kita cek dahulu, ini baterai yang ada di power banknya sudah saya isi ulang, sebentar saya nyalakan. Nah, lihat sudah terisi 100%. Kemudian kita cek dari sisi ke Samsung Galaxy A36 sistem baterainya. Saya menggunakan aplikasi saja untuk mempermudah pola berpikir. Nanti start dari baterai 3%. Secara mAh 150 mAh, tingkat kesehatan baterai good, jenis baterai Li-ion, kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Saya hubungkan sekarang. Nah, di sini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 3%, super fast charging 2.0 aktif. Timernya saya nyalakan sekarang. Lihat ini baterai di power bank-nya. Karena yang saya kejar adalah speed charging, saya buat mode ponsel mati biar efisiensinya semakin bagus. Nah ini ya, saya matikan ponselnya. Selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit. Venson 45 watt power bank ini mampu mengisi berapa persen ke ponsel Samsung A36. 30 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi power bank-nya dahulu. Tersisa daya 78%, indikator fast charging masih aktif. Kemudian kita cek dari sisi ponsel. Nah lihat ini, sebentar saya miringkan biar terlihat jelas. Terisi 65% dalam waktu 30 menit. Terlihat ya, 65% dalam waktu 30 menit. Kalau dibuat seperti ini tidak terlihat. Nah lihat ini, 65%, 66% sudah dalam waktu 30 menit. Lumayan, ini sebuah speednya speed charging Samsung 45 watt. Sekarang kita cek dari sisi temperatur yang ada di ponselnya dahulu. Nah lihat ini temperaturnya di 37 derajat Celcius, hangat normal. Coba saya pegang pakai tangan, hangat, bahkan malah agak dingin ini rasanya. Nah lihat ini, saya jalan-jalankan, 37, hangat malah agak dingin menurut saya. Nah coba kita cek dari sisi temperatur power bank-nya. Lihat ini, temperatur power bank ini, nah lihat 39. Nah, ini juga hangat normal, 40. Coba saya jalan-jalankan seperti ini. Nah, lihat. Paling tinggi tadi di 40. Lihat ini. Nah, ya, tadi 40 ya. 39. Nah, ini coba saya tahan. 30, lihat 40. 42. Nah, paling tinggi 40,8. Coba saya pegang. Nah, hangat normal. Nah, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, maksud saya sampai 60 menit ya, mampu mengisi berapa persen ke ponsel Samsung. 1 jam lebih 1 menit atau 1 jam lebih 2 menit telah berlalu. Saya stop dahulu timernya. Kemudian kita cek dari sisi ponsel. Lihat ini, saya miringkan seperti ini biar terlihat jelas. Dan mampu mengisi 91%. Saya dekatkan, 91% dalam waktu 1 jam lebih 2 menit. Kemudian kita cek dari sisi power bank, tersisa daya baterai 70%, status fast chargingnya masih aktif. Jadi kesimpulannya power bank Venson 45 watt, kapasitas 20.000 mAh dari sisi kode atau model FHG. Berdasarkan tes untuk charging ke berbagai macam device ponsel Samsung mulai dari daya 7,5 watt hingga 40 watt tidak ada masalah. Semuanya jalan sesuai dengan peruntukannya. Misalnya tadi ke ponsel 7,5 watt Samsung micro USB jalan, tapi ya tidak support fast charging ya karena dayanya 7,5 watt. Lalu mulai ke ponsel Samsung
Samsung adaptif fast charging 15 watt, dia juga jalan dan fast chargingnya aktif. Kemudian lalu ke ponsel Samsung 20 watt super fast charging juga aktif. Kemudian ke Samsung super fast charging 40 watt, dia juga aktif super fast charging 2.0-nya. Nah, di selain itu dia juga support untuk charging ke laptop. Tadi ke Samsung Chromebook 4 secara teori support input daya 40 watt, tapi dengan menggunakan power bank ini jalan stabil di 28 watt, kurang lebih segitu, dan stabil. Lalu dari sisi speed charging tadi saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 ini. Start dari persentase baterai lowbat, saya charging dalam waktu 1 jam kurang lebih ada penambahan baterai sekitar 90%. Nah, itu sebuah speednya sistem super fast charging Samsung 40 watt ya, rata-rata segitu dengan catatan baterainya 5000 mAh. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes power bank Vention 45 watt ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli power bank Vention 45 watt seri FHG ini, link pembelian ada di deskripsi ataupun alat tes lainnya. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Baik, lanjut tes speed charging. Kali ini saya gunakan untuk charging ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Ini sekalian untuk tes real capacity ya. Pertama kita cek dahulu dari sisi power bank. Nah, lihat sudah terisi full 100%. Saya menggunakan built-in kabel biar efisiensinya semakin bagus. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini start dari baterai 1% atau habis total. Timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Sekarang kita cek dari sisi ponsel. Nah, lihat terisi 53%. Dalam waktu 30 menit sudah lebih dari cukup. Oke, sekarang kita cek dari sisi sisa baterai yang ada di power bank. Tersisa baterai 85%. Status fast chargingnya masih aktif. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur yang ada di power bank maupun ponsel. Dari sisi power bank dahulu bisa dilihat di sini ya. Nah, lihat ini saya buat jalan-jalan lasernya. Lasernya yang paling tinggi di sini. Sekitar di angka, lihat ini 40 derajat Celcius, hangat normal ya. Saya pegang hangat lah kategorinya, malah lebih dingin ini dibandingkan dengan hangatnya nasi pecel. Oke, sekarang coba kita cek dari sisi temperatur yang ada di ponsel. Lihat ini. Temperatur ponsel juga temperaturnya normal di 40 derajat Celcius atau lebih sedikit. Nah, lihat ini. Nah ya, 40 derajat Celcius hangat normal. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 11 menit. Coba kita cek ponselnya. Nah, oke, saya cek, saya nyalakan, lihat ini. Sudah terisi full 100%. Dalam waktu 1 jam lebih 11 menit. Baik, lanjut tes real capacity yang kedua dan speed charging. Kali yang akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Kali saya akan menggunakan kabel charger sakti ya. Nah, ini kabel PD. Kemudian saya buat mode ponsel hidup, oke? Biar lebih bervariasi hasil tesnya. Saya hubungkan dahulu. Nah, lihat start dari baterai 2% atau habis total atau lowbat lah ya. Turbo charging aktif 67 watt, ada desimalnya. Oke. Biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi power bank. Dia start pada baterai tadi tersisa 68%, status fast chargingnya aktif. Oke. Timernya saya reset dahulu, kemudian saya nyalakan. Oke. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Coba kita cek dari sisi power banknya dahulu. Kita lihat seperti ini. Indikator fast chargingnya masih aktif. Baterai tersisa 46%. Oke. Sekarang coba kita cek dari sisi yang ada di ponsel. Sebentar. Nah, lihat ini. Statusnya masih charging rapid light. Terisi 73%. Coba saya perjelas dengan menggunakan aplikasi. Nah, lihat ini ya. Terisi 73% dalam waktu 30 menit. Biasanya kalau turbo charging 67 watt itu 30 menit, berdasarkan pengalaman saya terisi di atas 80%. Ini terisi 73%. Lumayan ya, daripada yang biasa perkiraan terisi sekitar 50%. Ini terisi 73%, lebih dari cukup. Oke, sekarang coba kita cek dari sisi temperatur power bank. Saya ambilkan ini termogannya.
Nah, lihat nih, temperaturnya malah dingin ya. Lihat. Ya mungkin karena speed chargingnya masih tidak sesuai dengan standarisasi. Mungkin normalnya biasanya 30 menit terisi 80%, ini terisi 70%-an. Nah, lihat ini hangat normal cuma 36 derajat Celcius. Sekarang coba kita lihat dari sisi ponsel juga. Nah, lihat juga hangat normal. Ya karena tadi itu, karena speed chargingnya notifikasinya mungkin turbo charging 67 watt tapi cuma terisi 70%-an, sehingga dirasa lambat. Akhirnya temperaturnya agak dingin. Ini hangat normal 36 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 8 menit. Coba kita cek ponselnya. Nah, lihat ini ya, terisi full 100%. Coba saya perjelas dengan menggunakan aplikasi. Nah, lihat ini sudah terisi full 100% dalam waktu 1 jam lebih 8 menit. Coba saya matikan, kemudian kita cek dari sisi power bank sebentar. Nah, seperti ini. Status fast chargingnya juga tidak aktif. Artinya sangat aman power banknya ketika terisi full 100%. Dia otomatis mati sendiri fast chargingnya ya. Cukup bagus sekali sistem keamanannya. Baik, lanjut tes rel capacity tahap ketiga. Saya menggunakan ponsel Oppo kali ini. Sebentar saya perlihatkan sistem spesifikasinya dahulu menggunakan aplikasi ya. Nah, ini lihat. Sebentar, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini, start dari baterai 4% nanti, status teknologi baterai lithium ion. Nah, ini kalau di mAh kan 4% itu 204 mAh, status tingkat kesehatan baterai good, kemudian kapasitasnya dia 5100. Ini agak tidak bulat kapasitasnya ya, oke. Saya hubungkan sekarang dengan menggunakan built-in kabel, kali ini saya tesnya. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan start dari baterai 4%. Kalau pengen lihat statusnya fast charging yang aktif. Oke, timernya saya nyalakan sekarang. Oh, maksudnya ini saya stop dahulu, saya reset, kemudian saya nyalakan. Nah, seperti ini. Kalau pengen lihat status fast charging di power bank juga aktif. Nah, ini coba saya gunakan mode ponsel mati biar efisiensinya semakin bagus. Nah, oke. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 55 menit. Coba kita cek ponselnya. Sudah terisi full 100%. Dalam waktu 1 jam lebih 55 menit. Saya cabut dahulu. Nah, oke. Kita cek status baterainya. Tersisa daya 15%. Nah, bisa dilihat di sini ya. Tersisa daya 15%. Baik, lanjut tes rel capacity ke tahap selanjutnya. Kita lihat yang ada di power bank tersisa daya 15%. Saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Kita lihat dahulu tentang spesifikasi baterainya. Tersisa daya 5% atau 250 mAh. Tingkat kesehatan baterai good, baterainya lithium ion, kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Oke, saya hubungkan dengan menggunakan mode ponsel daya mati. Nah, ini saya matikan ya. Oke, saya hubungkan dengan menggunakan built-in kabel. Nah, lihat start dari baterai 5%, petir double aktif. Oke, timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 15 menit. Nah, coba kita cek ini power banknya. Saya nyalakan. Nah, lihat sebentar, saya cabut dahulu dari ponselnya. Sepertinya ini sudah habis baterainya. Sebentar ya, saya perjelas dahulu. Nah, seperti ini. Nah, lihat sudah 0% power banknya. Oke, sekarang coba saya nyalakan ponselnya, terisi berapa persen. Nah, ini ya, sudah nyala ponselnya. Coba saya lihat menggunakan aplikasi untuk mempermudah cara menghitung. Nah, tadi start dari baterai 5%. Ini terisi 28%, artinya ada penambahan sekitar 23%. Nah, anggap tidak 23%, dibuat ada penambahan 20% untuk mempermudah cara menghitung. 20% dari 5000 mAh sama dengan 1000 mAh. Jadi ada penambahan baterai terakhir pengisian ya yang membuat power bank ini sudah habis 1000 mAh. Baik, lanjut kita analisis rel capacity atau rated capacity dari power bank Venson. Dari kapasitas dia ini bisa dilihat ya, kapasitasnya ini namanya cell capacity 20.000 mAh. Kalau perusahaan mengklaim rated capacity, dia mengatakan seperti itu. Kalau teman-teman mengatakan real capacity, ini
klaim dari perusahaan 12.000 mAh, dari sell capacity 20.000 mAh. Oke, sekarang kita analisis berdasarkan tes saya real capacity-nya atau rated capacity-nya. Tadi ke Infinix terisi 100% 5.000 mAh. Ke Xiaomi Poco terisi 100% 5.000 mAh, sudah 10.000 ya totalnya. Ke Oppo terisi 100% 5.100 mAh, sama dengan 15.100 mAh. Ke Samsung terisi tadi 28% ya, tapi start dari baterai 5%. Jadi anggap terisi 20% untuk mempermudah cara penghitung. 20% dari 5.000 mAh sama dengan 1.000, totalnya 15.100 ini ditambah 1.000 sama dengan 16.100. Nah, ini rated capacity atau real capacity dari powerbank Vanson. Menurut saya ini cukup bagus sekali. Ingat, klaimnya dari perusahaan Vanson mengatakan rated capacity-nya 12.000 mAh. Berdasarkan tes mencapai 16.100 mAh. Nah, kalau mau pembanding, ada pembanding dari powerbank Cooktek, dia sell capacity-nya 10.000 mAh. Nah, Cooktek mengklaim dia mencapai pada rated capacity 5.500 mAh. Kalikan 2, 11.000 mAh. Nah, ini bisa mencapai 16.100 mAh di atas dari klaim perusahaan Vanson sendiri ataupun dari perusahaan Cooktek. Jadi sekali lagi, real capacity dari powerbank Vanson ini cukup bagus sekali.